Tuhan Yesus. Tak dapat kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari tepuk tangan buat Allah kita, saudara. Bapa di surga, pada kesempatan sore hari ini kami bersama-sama bersyukur karena kebaikan dan kemurahan di Tuhan, sehingga Engkau pertemukan kami kembali hari ini dalam keadaan yang baik. Kami tidak kurang suatu apapun, sebab Engkau yang telah memelihara kehidupan kami. Sukacita kami penuh Tuhan ketika kami datang bersama-sama beribadah kepadamu, sebab kami boleh merendahkan hati kami, mencari wajah-Mu, berbalik dari cara hidup kami yang lama. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu, sembunyikan kami semua di balik salib-Mu. Biarlah kami bersama-sama membawa korban pujian kami, korban ucapan syukur kami, tanda bagaimana Tuhan sudah memelihara kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk sidang jemaat yang masih dalam perjalanan, untuk sahabat-sahabat kami, untuk kawan-kawan kami. Tuhan berkati mereka semua. Biarlah mereka yang berjalan maupun berkendaraan semua boleh datang bersama-sama di tempat ini, dan kami rindu untuk masuk dalam pesta rohani. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami sore hari ini ke dalam tangan-Mu, mulai awal, pertengahan hingga pada akhirnya, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan, sebab Dialah punya segala sesuatu dan memberikan kasih karunia kepada setiap kita. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari bersama-sama angkat hatimu di hadapannya. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu hingga dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hati kami bersama-sama bersyukur karena kebaikan-Mu Tuhan. Hanya dekat Allahku. Mari bawa hati kita bersama-sama di hadapan-Nya. Sertai jalanku sepanjang hidup.
kami dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku. Dengan imanmu bersama katakan keselamatanku. Mari naikkan hatimu di hadapannya saudara. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Setiap hati kami biarkan rohmu hidup. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bapak kita berdiri bersama-sama di hadirat Dia. Saudara, lagu ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, maka Allah yang menjamin kehidupan kita. Katakan amin. Katakan amin saudara. Bisa tepuk tangan dahsyat buat Allah kita. Maka Dia adalah alamat yang tepat. Saudara dan saya datang kepada Dia. Dia sumber pengharapan, Dia sumber kekuatan yang sampai hari ini kasih-Nya nyata bagi setiap kita. Untuk saya mengajak kita dengan hati memuji Tuhan. Mari katakan kita bersama-sama di hadapan-Nya. Ku ingin selalu bersekutu dengan setiap doa kami. Mari lawat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan Yesus. Setiap jiwa-jiwa datang kepadamu. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Yes. Mari nikmati hadirat-Nya. Hadirat-Mu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari tepuk tangan sekali buat Allah kita saudara. Bersama-sama di hadapan-Nya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan rohmu dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Katakan sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Dengan imanmu sekali lagi bersama-sama. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari sorak-sorai buat Allah kita, saudara kita sembah Dia bersama. Haleluya. Engkau yang layak disembah, kami bersyukur. Mari naikkan pujian kita. Mari naikkan setiap doa kita. Mari naikkan setiap penyembahan kita. Sebab Dialah yang bertata atas setiap pujian hati umat-Nya. Terima kasih. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Tuhan hati setiap kami Tuhan.
Engkau yang telah bentuk kami dan jadikan sebagai biji matamu dan menyenangkan hatimu. Mari kita bermasmur bagi kerajaannya, saudara. Sebab Engkau yang layak disembah, terpujilah kasih karuniamu, terpujilah kasih karuniamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab Engkaulah pengharapan kami, sebab Engkaulah sumber kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Hati kami bersyukur, hati kami bersyukur. Teduhkan hati kita di hadapannya, saudara. Dan saya percaya ketika kita bersama-sama hadir di tempat ini, kita sedang penuhi panggilannya. Ketika saudara bersama-sama datang di tempat ini, percayalah bahwa kehadiran Tuhan sanggup merestorasi kehidupan kita. Katakan amin, katakan amin. Tepuk tangan dahsyat buat Allah kita, saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami di hadapan-Mu. Mari katakan kita bersama-sama, katakan, Kaulah segalanya di alam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengar setiap doa kami. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja-Mu. Bersama-sama segenap hatimu katakan, Kaulah segala. Iman kami Tuhan Yesus. Basilia Soranon menjadi bagian setiap kami. Kebenaranmu, kebenaranmu, itu bagianku. Pujian hati kami selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja-Ku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja-Ku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari tepuk tangan siap buat Allah kita. Segala hormat, segala pujian, ucapan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Saudara-saudara dahsyat buat Allah kita, saudara. Shalom. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati kita. Bagaimana kabarnya? Sukacita kita menjadi penuh, katakan amin. Tengok di kanan kita, kasih salam. Tuhan Yesus memberkati kita, saudara. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Yes, ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik.
Keberkahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Semua berkata haleluya. Setiap kami bersyukur mengakui kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Teramat baik Engkau baik, teramat baik. God is good. Yes. Teramat baik. Mari katakan kita bersama-sama di hadapan-Nya. Ku persembahkan syukurku padamu Yesus Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap hati kami di hadapan-Mu teramat baik, sebab Engkau baik. Haleluya. Pujian hati kami. Thank you Lord. Yang Engkau baik, teramat baik. Yes, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sekali dengan hatimu. Engkau baik, teramat baik. Yesus Kristus namanya. Teramat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes. Saudara-saudara dahsyat buat Allah kita. Saya percaya hari ini sukacita kita menjadi penuh. Amin. Karena Tuhan beserta kita. Katakan amin. Bersama-sama di hadapan-Nya. Pujikan. Biar hati kita bersyukur sebab kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Satukan barisan kita saudara bersama-sama. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu Yesus Tuhanku, tiada berubah selamanya. Yes, betapa ajaib. Haleluya. Dalam hidupku setiap kami bersorak-sorai masukkan kebesaran-Mu. Semua berkata Kau sungguh. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada berubah. Engkau sungguh baik. Kau teramat baik. Kasih setia-Mu sampai selamanya. Satukan barisan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Israel rohani siap terima berkat-Nya. Betapa besar kasih-Mu Yesus Tuhanku, tiada berubah selamanya. Betapa ajaib kuasa-Nya, betapa ajaib kuasa-Mu dalam hidupku. Setiap kami bersorak-sorai maksudkan kebesaran-Mu. Semua tangan di atas katakan Engkau sungguh teramat baik. Kasih setia-Mu tiada berubah. Hati kami bersyukur Tuhan. Baik. Haleluya. Baik. Kasih setia-Mu sampai selamanya. Setiap tangan di atas bersama-sama katakan Engkau sungguh
Kau teramat baik, kasih setiamu tiada berubah. Setiap hati kita dengan iman katakan, Engkau sungguh baik. Kau teramat baik, baik, kasih setiamu sampai selamanya. Sekali lagi dengan iman kita bersama katakan, baik, yes, baik, kasih setiamu tiada berubah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau teramat baik, kasih setiamu sampai selamanya. Katakan kasih setiamu sampai selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai selamanya. Saudara-saudara dahsyat buat Allah kita, saudara. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu bagi setiap kami. Raja di Raja, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudara dahsyat buat Allah kita, saudara. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkati kita. Siapkan hati kita bersama-sama. Biarlah sore hari ini firman Tuhan yang boleh disampaikan memberkati setiap umatnya. Teduhkan hati kita, saudara. Percayalah bahwa firman itu sanggup merubah kehidupan kita. Firman adalah perjanjian yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Allah telah mengikat perjanjian itu turun-temurun. Maka ketika firman itu digenapi, maka janji Allah lah yang membenarkan setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu kehendak jalan-Mu yang terbaik bagiku. Mari tepuk tangan buat Allah kita, saudara. Bersama-sama pujikan pujian ini. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini aku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Tuhan, ku percaya setiap iman kita, walau saat ini aku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Bersama-sama katakan, ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Bapak
Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama di hadapannya. Katakan, Tuhan ku percaya. Tuhan ku percaya. Haleluya. Mari siapkan bagian kita saudara, sebab Dia punya rencana yang baik bagi setiap kita. Mengerti Engkau telah berfirman kan beri masa depan damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik. Pada katakan kita bersama-sama, ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik. Mari tepuk tangan dahsyat buat Allah kita bersama-sama. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Dengan hormat hambanya yang firman Tuhan dipersilakan. Baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ya Tuhan, kami tahu dan yakin bahwa Engkau mengetahui setiap rancangan dalam kehidupan kami. Jalan yang terbaik yang sudah Tuhan siapkan bagi kami. Biarlah jalan kehidupan itu boleh kami respon dengan baik, dengan setia, dengan bersyukur, karena mahkota kehidupan Allah sediakan bagi kami. Hari ini kami ingin berbicara bersama, mendengarkan dan belajar firman Allah. Kiranya Roh Kudus memberi urapan kepada kami, sehingga kami boleh mengerti rencana dan maksud Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Shalom saudara. Puji Tuhan, hujan cukup deras, anginnya kenceng dari utara ke selatan, kembali dari selatan ke utara. Itulah kehidupan, itulah berkat daripada Tuhan. Meskipun rumah kita bocor, kita tetap untuk beribadah memuji Tuhan. Amin. Saudara, kita tahu dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-1 sampai 28, di mana Allah menciptakan alam semesta ini dengan rencana dan maksud yang luar biasa. Mengapa Tuhan menciptakan manusia terlebih dahulu, kemudian ciptaan pertama, kedua, dan kelima baru diciptakan? Karena kalau 1 dan kelima diciptakan ke belakang dan manusia terlebih dahulu, secara otomatis tidak ada kehidupan di dalamnya. Nah saudara, hari pertama Tuhan menciptakan terang, kemudian hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala, hari ketiga Tuhan menciptakan darat dan lautan serta tumbuhan, hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang seperti matahari, bulan, dan bintang dan lain sebagainya. Kemudian pada hari yang kelima Tuhan menciptakan binatang laut
dan udara, dan yang keenam Tuhan menciptakan binatang darat dan manusia. Nah saudara, apakah Tuhan akan berhenti dalam 6 hari menciptakan itu? Tuhan berhenti beristirahat? Tidak. Hari yang ke-7 Tuhan memberkati ciptaannya itu. Dan Allah sampai saat hari ini tidak pernah meninggalkan kita. Sampai hari ini Allah masih turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan panjenengan semua. Saudara, saya merasa diberkati ketika saya membaca renungan ini. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28, satu ayat yang perlu kita renungkan bersama, yaitu bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Renungan ini saya siapkan ketika saya ingin doa bersama dengan siswa-siswi saya di menjelang ujian satuan pendidikan. Kita ada doa bersama saya siapkan dan saya sampaikan kepada anak didik. Ingat, sampai kapanpun Tuhan masih turut bekerja di dalam kehidupan kita orang yang percaya. Di situ dikatakan Tuhan akan bekerja kepada siapa? Kepada mereka yang mengasihi Tuhan. Kepada siapa lagi? Kepada mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara, ayat ini saya bagikan kepada kita semuanya yang ada di tempat ini. Mengingat begitu banyak persoalan, mengingat begitu banyak kondisi yang tidak menentu, saudara. Sekarang corona belum berakhir dan ekonomi semakin hari semakin seret. Mengapa saya katakan banyak penjual nasi yang tutup? Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sampai kapanpun saya katakan, sampai kapanpun Tuhan itu masih bekerja di dalam kehidupan kita. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Roma pasal 8 ayat 28 ini jelas. Kita akan belajar memahami tentang cara daripada kerja Allah. Mengapa kita harus tahu bagaimana cara kerja Allah itu? Karena ayat ini menjelaskan dalam segala situasi dan kondisi bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Ingat, Tuhan itu akan bekerja kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Lalu pertanyaannya, apakah Tuhan tidak bekerja kepada orang-orang yang tidak mengasihi? Tidak. Di dalam Roma 8:28 jelas bahwa Allah akan turut bekerja kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ingat, garis bawahi. Berarti di luar Tuhan itu tidak bekerja. Ya kita nggak usah menghakimi orang lain, tetapi kita berpatokan dalam Roma 8 ayat 28 ini loh. Mengasihi berarti kemarin saya sampaikan di Pakunden. Mengasihi berarti apa? Tidak pernah menyakiti, tidak pernah mengecewakan. Mengasihi berarti selalu berdiam diri, selalu datang kepada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bukanlah orang-orang yang mudah putus asa. Kita bukan orang yang mudah bersungut-sungut dan orang yang mudah mempersalahkan Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Jika kita dapat memahami cara daripada kerja Allah itu, maka kita juga akan tidak pernah menuduh Allah untuk melakukan yang kurang pantas kepada kita. Saudara ingat bangsa Israel bagaimana? Kehidupan bangsa Israel yang tidak jadi berkat padahal dia umat pilihan Tuhan. Kita akan melihat di sini saudara, bagaimana sih cara kerja Tuhan? Cara kerja Tuhan yaitu bagi orang yang percaya kepadanya. Yang pertama adalah kita lihat di dalam ayat yang di dalam Matius, Keluaran 13, Keluaran 13, dia dikatakan ayat yang ke-17 sampai
18, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Saudara, di ayat yang berikutnya, ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tiberau dan seterusnya. Nah, saudara yang terkasih, dalam hal ini menyingkapkan yang terbaik bagi kita. Dalam hal itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah memakai jalan pintas atau cara yang instan dalam setiap kehidupan kita. Ada sebuah proses. Mengapa Tuhan punya rencana seperti itu? Mengapa Tuhan katakan tidak ada jalan pintas bagi orang percaya, tidak ada jalan pintas bagi orang yang kepingin sukses? Karena itu perlu adanya proses. Kalau proses itu sudah kuat, ketika ada ujian dan tantangan, kita terus berdiri bersama dengan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu Musa sebelum jadi seorang pemimpin, dia harus diperhadapkan dan diproses oleh Tuhan di dalam berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Coba renungkan saudara, boro-boro di padang gurun. Hari Kamis kemarin kami berlibur dengan keluarga. Anak saya kan kepingin kocek di Pantai Gema. Lalu waktu itu pas pasang, anak saya mau kocek, ya aku boleh kungkum, silahkan. Setelah dia masuk ke pantai, dia katanya ginjal-ginjal, iya panas, pasirnya panas. Itu belum seberapa. Kalau di padang gurun, coba saudara, di padang gurun begitu luar biasa tantangan, begitu luar biasa yang harus kita lalui. Musa melakukan itu karena proses dari Tuhan, tidak ada jalan pintas. Jadi kalau kehidupan saya dan saudara ingin sukses, ingin diberkati oleh Tuhan, ingin mukjizat terjadi dalam kehidupan kita, ada proses namanya di situ. Proses itu kadang-kadang tidak gampang dan bahkan kita sulit, bahkan susah untuk melakukan. Tetapi ketika proses itu terjadi di dalam hidup kita, kemenangan, sukacita dapat kita raih. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari ini banyak orang yang maunya serba instan, tetapi Tuhan tidak memakai cara itu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam Keluaran pasal 13, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin, walaupun ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tiberau. Nah saudara, dengan siap sedia berjalan orang Israel Mesir, bagi Allah proses ini penting. Saya katakan, bagi Allah proses ini penting daripada jawaban doa kita. Proses itu lebih penting saudara. Saya diproses oleh Tuhan. Ketika saya 5 tahun studi, saya harus melakukan segala sesuatu karena ini adalah sebuah proses. Dari sekian mahasiswa, 52 mahasiswa, yang bertahan hanyalah 24 mahasiswa, separuh. Mengapa? Karena mereka tidak tahan dengan proses yang ada, pembentukan yang ada. Tuhan berkata siapa yang mau siap menjadi bejana itu dia harus diproses. Ada ujian, ada tantangan. Pokoknya situasi dan kondisi waktu itu mereka sehingga pulang tengah malam angkat koper. Yang bertahan sampai selesai dalam studi hanyalah 24 mahasiswi dari 52. Karena tidak tahan dengan proses. Karena tidak tahan dari pembentukan. Tuhan akan membentuk saudara. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Musa, ingat di sini, ingin cepat jadi seorang pemimpin, tetapi Tuhan membawa dia ke padang gurun selama 40 tahun untuk memimpin bangsa Israel.
yang dikatakan dalam firman-Nya adalah bangsa yang tegar tengkuk. Saudara tahu Yusuf? Yusuf bermimpi bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin, tetapi dia harus menjalani proses. Dia harus dibuang ke sumur tua dan dijual menjadi budak di Mesir yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Lewat itulah Yusuf sampai ke Mesir dan kemudian dia menjadi seorang perdana menteri di situ. Oleh sebab itu Yesus berkata kepada muridnya, jika engkau setia dalam perkara yang kecil, maka engkau akan dipercayakan perkara yang besar oleh Tuhan. Hari ini pelayanan apa yang kita ambil? Tugas apa yang kita ambil? Proses apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita? Mungkin bagi kita cukup lama, Tuhan aku lama Tuhan, kok gak dipakai-pakai? Saudara, saya bergereja di tempat ini dengan keluarga itu kurang lebih 1 tahun baru saya dipercaya oleh Bapak dan Ibu Gembala untuk membantu pelayanan di tempat ini. Saya berjemaat waktu itu 1 tahun di tempat ini, melayani bersama, dan satu pesan yang sampai saat hari ini tidak pernah saya lupakan. Tante Febe ya namanya ya. Ketika saya pulang berkati anak saya Fani atau Keke ya? Oh Keke. Dia pegang kepala putri kami Keke. Dia pegang kepala saya, dia pegang istri saya, katakan, tolong tetap setia bantu pelayanan Cibit di sini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam proses mengabdikan diri pelayanan di tempat ini, ada begitu banyak tantangan yang harus saya hadapi. Tetapi saya harus terus berdiri kuat dan tidak akan lari dari motivasi saya untuk melayani pekerjaan Tuhan itu. Nah saudara, jadi bagi kita orang yang percaya tidak ada istilah jalan pintas ya. Kalau kita ingin berhasil ya berusaha keras ya, tidak langsung ces jadi wong keren, wong sukses, kemudian ada ujian baru kita jatuh. Itu namanya kita tidak siap. Saudara, proses itu kadang-kadang menyakitkan loh. Kemarin saya juga ketemu Bapak Endras, pagi-pagi loh sudah sampai di sana Tulungagung mau ke Galek sana. Jadi saya pas-pasan mobilnya saya lihat 12 sekian nomornya. Ternyata kemarin kita ngobrol, oh iya Pak, aku pagi-pagi sudah ke pasar sana loh. Ini proses saudara. Kalau ingin orang diberkati oleh Tuhan dalam pelayanan dan pekerjaan, dia tidak kenal lelah. Saya selalu dengan beliau. Wah, kemana ceng dari langsung ke Jawa Tengah, ke mana Medion, ke sana Ponorogo dan sebagainya. Ini pagi-pagi sudah berangkat. Saya yakin besok akan menjadi orang yang sukses. Kok nggak amin Pak Indras? Kak Kurung Mbak Yanti aja yang amin. Nah saudara, sekali lagi saya katakan, kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan, kalau ingin kita menjadi orang yang betul-betul sukses di hadapan Tuhan, berarti kita ingat tidak ada namanya jalan pintas bagi orang percaya. Ada proses pembentukan di situ. Dan yang kedua, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, cara yang kedua berarti Allah memperdayakan potensi yang ada dalam diri kita. Coba jenengan lihat, renungkan potensi apa yang ada dalam diri saya. Panjenengan bisa main musik seperti tadi saya gambarkan, ilustrasi ke anak didik saya tadi. Saudara punya vokal yang bagus, saudara punya potensi macam-macam, kembangkan itu. Talenta itu kembangkan, jangan dibiarkan. Mengapa saya katakan demikian? Kalau kita jelas di dalam Matius, saudara, di Matius itu juga dikatakan pasal 25 ayat yang ke-14 dan seterusnya itu berbicara tentang perumpamaan tentang talenta. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, dan ada yang diberi 1. Tinggal bagaimana kita mengembangkan talenta itu. Ya, tinggal bagaimana kita dipercaya oleh Tuhan itu untuk mengembangkan talenta itu. Jangan berdiam diri. Saya yakin dan percaya setiap manusia itu memiliki talenta, kemampuan, potensi yang ada dalam diri kita. Tinggal tergantung saya dan saudara untuk kembangkan atau tidak. Jangan sampai kita seperti orang yang menerima 1 talenta. Dia tidak mau melakukan apa-apa dan dia berkata bahwa Tuhan itu jahat, tidak adil.
Yang satu dikasih 5, 2 kok saya dikasih 1. Yang 5 menjadi 10, yang 2 menjadi 4, yang 1 tetap tidak ada buahnya karena tidak dikembangkan. Saudara, gereja membutuhkan saudara semua dalam pelayanan ini. Apalagi anak-anak muda, tahun ini atau tahun ke depan pasti akan banyak berkurang. Karena mereka akan mengembangkan potensi mereka masing-masing. Ada yang mau ke Surabaya, ada yang mau ke Malang atau ke luar Jawa untuk mengembangkan potensi, melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Tidak salah saudara. Tetapi saya berharap dimanapun kita berada, kembangkan potensimu itu. Hari Jumat kemarin seorang mahasiswi telepon saya. Dia masih ingat dengan saya. Pak Titus, Shalom, masih ingat dengan saya? Masih, Nduk. Pak, saya mau ujian. Ikut di Surabaya. Tolong Pak, bantu dalam doa. Kapan Pak Titus bisa telepon? Sekarang bisa. Dia sudah ada di Surabaya. Dia bersama dengan orang tua dan saudara di sana. Semua pada kumpul Pak, kita berdoa. Nah saudara terkasih di dalam Tuhan. Di satu lain, dia memiliki kelebihan di bidang main musik. Saya bangga ketika dia jadi siswa saya. Dia menjadi berkat di sekolah itu. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, potensi yang kita miliki, yuk kita kembangkan bersama. Kalau yang tua potensinya apa? Doa, ya doa. Kayak Mbak Vera itu loh. Mbak Vera nggak mungkin suruh pemimpin pujian di sini, almarhum ya. Saya masih teringat, ya Mbak Vera itu. Klek tak gendong, keklek ya. Dan coba kalau Mbak Vera suruh memimpin pujian dulu waktu itu, apakah mungkin? Kan nggak mungkin. Dia adalah seorang pendoa yang luar biasa dalam tim doa dan puasa. Kesaksiannya dia jalan di melimpir begitu ya. Dari rumah ke salon itu sambil tangannya keter ya. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi saya sampaikan potensi yang kita miliki yuk kita kembangkan. Anak muda yang multimedia, yuk sound system lighting, Pak Teminti sudah meregenerasi. Saya juga mendidik satu pemuda, tak kon gawe peti, tak ajarin gawe peti. Suatu saat saya mati, meninggal, dia penerus membuat peti. Ya sudah bisa, ya tak ajarin. Ini caranya ini Marcel, ini. Oh iya Pak. Wah, saya punya asisten yang tanggap darurat. Ya, kembangkan potensi itu. Nah, karena kita tahu dan kita yakin. Nah, karunia atau talenta yang ada harus kita kembangkan. Dan Tuhan juga akan memakai kita. Artinya saudara, bahwa Tuhan tidak mau menyiapkan yang terbaik kepada orang yang malas. Dan jangan bermimpi bahwa Tuhan mau mengerjakan yang terbaik dan masa depan yang penuh harapan jika kita hanya tidur, malas dan bersantai-santai di rumah. Tetapi harus ada usaha yang harus kita lakukan. Nah kekasih Tuhan, kita harus memperdayakan potensi kemampuan talenta itu dalam diri kita. Tuhan akan menyempurnakannya. Itulah cara Allah bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh karena itu bagi mereka yang tidak mengembangkan talenta akan diambil daripadanya. Itu dalam Matius pasal yang ke-13. Kemudian dilanjutkan, artinya yang memiliki perbendaharaan pengetahuan tentang kerajaan surga, dia akan semakin diberi, dan orang yang tidak memiliki perbendaharaan akan semakin miskin. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mau baca di dalam Matius pasal yang ke-13 itu ya, ayat 11 sampai 12, baca aja nanti di rumah. Itu tentang kisah bagaimana orang-orang yang diberikan potensi oleh Tuhan untuk mengembangkan potensi itu dengan baik. Nah saudara, saya sampaikan sekali lagi kepada kita semua, setiap orang memiliki potensi yang berbeda. Tinggal kita mau mengembangkan atau tidak. Itu persoalannya. Saya dan istri sebagai seorang pendidik,
Profesi saya sebagai seorang pendidik. Dan saya harus banyak belajar. Apalagi 1 tahun ini tidak pernah tatap muka. Dan itu pun seorang pendidik harus bisa diperlengkapi multimedia. Saya terus terang di media sosial itu nol podul. Untuk saya punya istri, saya punya adik, saya punya anak yang pinter IT dibanding saya. Kalau saya tidak bisa, saya tidak punya malu untuk bertanya, piye carane iki, piye carane ini. Saya mau belajar. Di sekolah pun juga demikian. Ada namanya Zoom bersama, membuat Google Zoom bersama. Saya sedikit demi sedikit tahu, karena awalnya sudah dikasih tahu oleh adik, oleh anak, oleh istri. Jadi kita mau belajar atau tidak itu yang tergantung ya. Tergantung kita. Aku wis tuwek. Ada guru-guru yang lain wis senior-senior, alah aku dilungkas pensiun nyapet kok belajar ngangel-angel ngene. Karena dituntut saudara untuk hal itu. Kita mau tatap muka ternyata belum diizinkan. Ya sabar, daring lagi, tapi waktu mengajarnya hanya 25 menit sekarang. Tidak lebih dari itu, tidak boleh ya. Nah saudara, kemudian yang terakhir, cara Allah, kerja Allah untuk menyiapkan yang terbaik bagi saya dan saudara. Yang ketiga yaitu saudara, ada keseimbangan berdasarkan hukum keseimbangan. Artinya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita, seimbang dengan apa yang kita lakukan. Karena apa yang engkau tabur itu yang akan engkau tuai. Jadi hukum keseimbangan. Jangan berpikir saudara tidak pernah berdoa, tidak pernah meminta kepada Tuhan mau mendak. Jangan berpikir begitu. Kalau kita mau mengalami hukum keseimbangan itu berarti lakukan dulu. Minta dulu sama Tuhan. Pasti Tuhan akan memberi. Orang yang tidak meminta nggak mungkin dia akan mendapatkan. Betul? Jadi anak-anak yang sekolah minta sama Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita ingin jadi orang yang diberkati oleh Tuhan, ingat di sini, lakukan dulu. Lakukan yang apa yang kamu lakukan, dan Tuhan akan melakukan apa yang Tuhan lakukan. Yang artinya demikian saudara, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan, sekarang lakukan dulu. Sama seperti seorang pegawai, tidak mungkin dia mendapatkan upah kalau dia belum bekerja. Nah, saudara harus bekerja dulu baru mendapatkan upah. Betul? Harus bekerja dulu supaya kita memperoleh sesuatu dari orang lain. Siapa yang membayar ketika kita tidak mau kerja? Nggak ada toh. Jadi kerja dulu baru nanti akan mendapatkan hak kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam Matius pasal 6 ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini berbicara ketika kita mau memperoleh pengampunan dari Tuhan, kita terlebih dahulu harus mengampuni orang lain. Jangan berpikir saya pasti akan diampuni oleh Tuhan, tetapi di sisi lain di hati kita masih ada kebencian dan tidak mau mengampuni orang lain. Jangan berpikir itu dapat saudara. Hukum keseimbangan berlaku di situ. Apabila engkau mengampuni, maka Bapamu yang di sorga akan mengampuni. Karena ini adalah hukum daripada Yesus di dalam doa Bapa kami itu. Ampunilah mereka, ya ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jika kita ingin diampuni, maka kita harus mengampuni. Mengapa? Tuhan itu lebih dulu mengampuni saya dan saudara. Kalau saudara tidak mau mengampuni, kebangetan, jahat, sadis. Mengapa saya katakan demikian? Karena Allah tidak memberikan pelajaran kepada kita hal seperti itu. Tuhan malah lebih keras berkata, kasihilah musuhmu. Ini berbicara tidak ada kebencian, tidak ada dusta di antara kita. Kita harus mau mengampuni satu dengan yang lain. Kita manusia yang lemah. Kadang-kadang kita tidak sempurna. Saya katakan kita tidak sempurna. Sadar atau tidak sadar kita kadang-kadang juga sering jatuh dalam dosa. Nah saudara,
Dalam 3 hal ini, kalau kita paham cara Allah bekerja, maka tidak ada peluang bagi kita untuk bersungut-sungut. Tetapi sebaliknya, iman yang akan semakin kuat, iman kita akan semakin kuat untuk menantikan yang terbaik dari rencana Allah. Kesimpulan, ingat di sini saudara, satu kesimpulan yang perlu kita renungkan. Firman Tuhan berkuasa untuk mengubah jalan hidup seseorang. Pemahaman yang salah akan kebenarannya bisa menyebabkan kita kehilangan rencana indah yang sudah disediakannya dalam hidup kita. Karena itu, berpeganglah pada janjinya dan jangan pernah meragukan pekerjaan Tuhan atas hidup kita, karena rencana kita bukanlah rencana Tuhan. Allah tidak pernah bekerja memakai jalan pintas. Allah mau memakai setiap potensi yang kita miliki, dan Allah bekerja berdasarkan hukum keseimbangan. Tuhan memberkati. Sama-sama kita berdiam diri. Saudara, saat hari ini saya berharap saudara mendapat berkat dari Tuhan dan pulang dari tempat ini, firman Allah terus kita pegang dan kita lakukan dalam setiap kehidupan. Ingat baik-baik bahwa sampai kapanpun Allah itu masih bekerja dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Kita jangan putus asa. Kita jangan menyalahkan Tuhan. Kita jangan bersungut-sungut. Atau mungkin kita akan berkata Tuhan itu tidak adil. Saudara, hari ini saya katakan, kembali ingat akan kasih Tuhan itu. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang dipanggil sesuai rencana Allah, Tuhan akan berperkara atas hidup kita. Saudara, silakan berdiam diri beberapa menit di hadapan Allah. Mengakulah kepada Tuhan dan katakan kepada Tuhan, mungkin selama ini kita beranggapan, Tuhan kok diam ya? Tuhan kok gak campur tangan ya? Tuhan kok tidak peduli ya dengan hidup kami ya? Tuhan apa jauh dari hadapan kami tuh? Jawaban pertolongan tidak pernah kunjung kami dapatkan. Saudara, hari ini pembelajaran bangsa Israel memberikan pelajaran kepada kita. Jangan kita berputus asa, jangan bersungut-sungut. Ingat baik-baik Roma 8:28 ini. Ini ayat yang memberkati saya secara pribadi, dan saya berharap juga memberkati saudara semua. Sampai sekarang pun Allah masih memberi kesempatan kepada kita bekerja dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Tuhan, Kau tahu hari ini anak-anak-Mu sedang datang di hadapan Allah. Kami menyadari kadangkala kami bersungut-sungut, putus asa, tidak ada harapan dalam hidup ini. Dan kadangkala kami berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kami, Tuhan tidak adil. Hari ini Roma 8:28 mengingatkan dan memberikan kekuatan kepada kami semua bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kami. Engkau tidak pernah melepaskan kami, Engkau tidak pernah menjauh dari kami. Tetapi sebaliknya, kadangkala kami lupa, tidak setia, meninggalkan Tuhan. Ketika kami dalam kesedihan, kami ingat Tuhan. Ampuni kami Bapa, ampuni kami. Kami membatasi kuasa daripada Engkau.
Karena kami yakin Engkau Allah yang tidak terbatas, yang tidak bisa dibatasi oleh waktu dan ruang. Engkau maha hadir dalam hidup kami, dalam setiap hati kami. Hamba-Mu terbatas, tetapi kami yakin biarlah Roh Kudus memberikan pencerahan kepada sidang jemaat di tempat ini, kepada hamba-Mu secara pribadi, sehingga sampai kapanpun kami tetap yakin dan percaya Tuhan rancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Yesus yang kami sembah, kami berdoa, sebentar kami ingin memberikan persembahan, ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Biarlah persembahan ini bermanfaat dalam segala hal, dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini, untuk pelayanan di gereja ini maupun kepada sesama kami. Terima kasih sidang jemaat yang sudah Tuhan siapkan untuk menabur firman Allah dan para pelayan. Kiranya Bapa di surga terus memberkati mereka, memberkati yang melayani, memberkati jemaat yang memberikannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih untuk korban persembahan yang sudah dinyatakan, dan kekasih Tuhan yang di rumah yang sedang beribadah bisa memberikan persembahan lewat rekening BCA di 033 194 3001 atau di rekening BCA untuk persepuluhan di 033 888889191, semua atas nama GBT Kristus Pengasih. Baik Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tetap semangat di dalam ibadah kita, tetap jaga kesehatan. Ya, ada beberapa pelayanan yang memang terus menunggu kita untuk kita kerjakan. Ya, ada program-program yang akan kita kerjakan. Diharapkan semua jemaat bisa terlibat dalam program-program gereja. Ya, yang ingin melayani bisa hubungi Pak Titus atau saya langsung, supaya nanti kita akan tempatkan di dalam pelayanan sesuai dengan talenta Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini dengan penuh syukur, penuh sukacita karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku
Bapa di surga, Engkau adalah Allah yang bekerja di dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Ajar kami umat-Mu untuk melihat dan mengucap syukur, sebab segala sesuatu yang Tuhan kerjakan bagi hidup kami hanya untuk kebaikan kami. Jauhkan kiranya dari hati kami bersungut-sungut seperti orang Israel. Biarlah mata kami boleh melihat pekerjaan tangan Tuhan dikerjakan di dalam hidup kami manusia yang percaya ini Tuhan. Dan kekuatan salib-Mu menghantar kepada kami untuk melihat kasih yang besar, yang sempurna itu terus bekerja di dalam hidup kami. Walaupun segala sesuatu yang mungkin kami sedang lihat itu nampak tidak baik, tapi kami percaya Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu setiap umat-Mu yang hadir pada malam hari ini, Engkau melihat keberadaan mereka Tuhan. Hati-hati yang mulai kabur dengan visi dan misi Allah mulai diperjelas, supaya mereka boleh lihat bahwa Allah memang mencintai dan mengasihi kami semua. Oleh karena itu Tuhan, ampuni kami Tuhan, yang kadang-kadang tidak pernah bersyukur dan tidak berterima kasih kepada-Mu. Hari ini kami belajar dari ibadah kami ini, bahwa Allah ada, sedang mengajar kepada kami untuk melihat kebaikan di tengah-tengah ketidakbaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah Kau sampaikan kepada kami. Kami mau belajar taat dan setia kepada-Mu di dalam segala situasi. Kami mau mengucap syukur dalam segala situasi. Terima kasih Tuhan, Kau hadir dalam setiap hati anak-anak-Mu, besar kecil tua muda Tuhan. Engkau ada dan memberkati setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tak kembali dengan sia-sia mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kami. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang berjuang melewati sakit penyakit mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan juga memberikan hati kepada mereka untuk mengucap syukur, sebab di dalam perjuangan mereka Allah bekerja mendatangkan kebaikan juga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Pak Herwanto, kami serahkan juga Solehah dan Revan anaknya Tuhan. Kami serahkan agar Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan dengan kekuatan yang dari sorga. Berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang mengandung, berkati isi kandungannya. Berkati juga keluarga-keluarga, keturunan kami, anak cucu kami Tuhan. Dan masa depan kami ada, sebab Tuhan yang menentukan, Tuhan yang merancangkan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera kepada kami, keturunan kami, anak-anak kami. Mereka yang sedang mencari tempat kuliah, mereka yang melanjutkan sekolah, Tuhan berkati orang tuanya, Tuhan berkati pekerjaannya, sehingga mereka boleh melanjutkan semua apa yang direncanakan dan dicita-citakan, dan turut campur Tuhan di sana. Terima kasih Tuhan, jaga kekuatan kesehatan umat-Mu, berkati usaha pekerjaan kami semua, agar kami semua dapat bekerja dengan baik dan memberikan korban-korban persembahan yang sudah dinyatakan, yang akan dinyatakan bagi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kawan-kawan kami yang ada di NTT Tuhan. Kami juga berdoa untuk kawan-kawan kami yang ada di Malang yang sedang kesulitan Tuhan, karena gempa, karena air bah Tuhan. Mereka dalam kegelapan, mereka dalam kesulitan, tolonglah mereka Tuhan. Kami berdoa agar saudara-saudara kami juga boleh ditolong oleh Tuhan yang baik itu. Kami berdoa Tuhan, agar Tuhan serta semua umat-Mu hari ini, dan kami pulang dengan sorak-sorai yang besar, sebab Allah memulihkan keadaan kami. Kami pulang juga sebagai hamba-hamba yang diutus untuk pergi menyampaikan kabar sukacita kepada bangsa-bangsa, kabar sukacita kepada keluarga kami yang belum percaya, kabar sukacita kepada orang-orang di tempat pekerjaan kami, kepada tetangga kami, kepada sanak famili kami. Kami percaya kami ditempatkan di mana saja, Tuhan punya rencana yang indah. Oleh karena itu izinkan hamba mengurapi dan memberkati setiap umat-Mu sebelum kami pulang sebagai hamba-hamba yang pergi diutus dan melayani di mana saja kami ditempatkan. Izinkan hamba mengurapi dan memberkati umat-Mu. Mari kita angkat tangan kita sama-sama, buka hatimu.
sebab Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau adalah murid-murid dikasih Tuhan. Urapi kami Tuhan. Kami adalah imam-imam yang melayani Raja, imamat yang rajani, imam-imam yang siap pergi setelah diutus dan diurapi oleh Allah sendiri dengan urapan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya, kami yakin Engkau menyertai setiap langkah kaki kami dimanapun kami berada. Kami tak takut dan tak gentar. Dan kami percaya bahwa Tuhan pelihara setiap umat-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Umat Tuhan yang dikasih Tuhan, pulanglah Engkau dengan membawa berkat yang besar dari sorga. Berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus menyertai, mengurapi, memberkatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan beribadah. Siamo